Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita banggakan Ketua Majelis Syuro PKS Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri, mata'anallah bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi. Juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan para wakil Ketua Majelis Syuro PKS yang hadir secara luring dalam kesempatan ini. Alhamdulillah, Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, beliau sekaligus sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jazakumullah khairan Dokter. Juga Dr. Muhammad Sohibul Iman dan juga Dr. Ahmad Heriawan yang hadir secara daring, Dr. Anda Suharna Surapranata MT. Yang saya hormati Sekretaris Majelis Syuro Ustaz Muhammad Syauqi LC. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Dr. Suswono beserta seluruh jajaran. Dan juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Dewan Syariah Pusat Dr. Kiai Haji Muslih Abdul Karim beserta seluruh jajaran. Jazakumullah khairan atas doanya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa yang tadi dimunajatkan dalam kesempatan awal ini. Amin ya Rabbal alamin. Saya hormati, saya banggakan Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera, yang sudah memberikan motivasi dan semangat pada kita semuanya untuk menang pada pemilu 2024 yang akan datang. Allahu Akbar. Merdeka! Saya hormati, saya banggakan Bendahara Umum Partai Keadilan Sejahtera Ustaz Mahfuz Abdurrahman beserta seluruh jajaran. Juga saya hormati, saya banggakan Ketua Mahkamah Partai, mana Ustaz? Dr. Kiai Haji Surahman Hidayat MA beserta seluruh jajaran. Saya hormati, saya banggakan para ketua, wakil ketua, sekretaris, bidang dan badan DPP PKS. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Alhamdulillah semua bidang badan hadir, baik ketua atau yang mewakilinya. Juga saya hormati, saya banggakan Ketua Fraksi PKS DPR RI atau yang mewakili beserta jajaran anggota, Ketua Fraksi PKS MPR RI, sekaligus sebagai Ketua Dewan Penasehat Bapak Insinyur Tifatul Sembiring beserta seluruh jajaran anggota. Yang saya hormati Ketua Dewan Pakar Prof. Dr. Irwan Prayitno beserta para Dewan Pakar. Jazakumullah khairan atas kehadirannya para jenderal baik dari TNI Polri, juga para anggota Dewan Pakar yang lainnya dan Dewan Penasehat yang lainnya. Para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hadir dalam kesempatan ini yang saya banggakan. Para ketua dan bendahara DPW PKS di seluruh Indonesia. Mana ketua DPW? Mana bendahara DPW? Alhamdulillah.
Ini kompak ketua dan bendahara hadir. Dan inilah saya kira kita juga alhamdulillah sangat bahagia hari ini didatangi oleh para caleg PKS DPR RI. Ini tidak diundang semua, tapi dalam kesempatan kali ini yang mewakili adalah yang berdomisili di Banjabar. Jadi bukan caleg mewakili Banjabar saja, yang berdomisili di Banjabar. Mana coba berdiri para caleg-caleg DPR RI? Mudah-mudahan Allah berikan, takdirkan kemenangan pada antum semuanya. Allahu Akbar. Merdeka! Dan juga mungkin yang hadir secara online di berbagai belahan di Indonesia. Pengurus dan anggota DPW Partai Keadilan Sejahtera di seluruh Indonesia, juga hadir ini adalah caleg DPRD Provinsi dan Kota Kabupaten yang hadir secara luring. Mana berdiri silakan. Nah, beserta yang hadir secara daring di berbagai platform medsos kita. Para pengurus dan anggota DPW, DPD, PKS seluruh Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Koordinator daerah pemilihan DPR RI se-Banjabar, para pembimbing upah pelopor, dan juga keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera di seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa hadir di tempat ini dalam rangka kick off untuk pemenangan pada pemilu 2024 yang akan datang. Salawat riding salam semoga senantiasa Allah curahkan atas qudwah kita, teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus memberikan inspirasi-inspirasi kepada kita untuk kita bersemangat meraih kemenangan dari waktu ke waktu. Allahu Akbar. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, tentu kita patut bersyukur bahwa bangsa Indonesia telah diberikan karunia kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berdaulat dan bisa juga tercipta kedamaian. Kita dapat tidur, makan, berkumpul seperti hari ini sebuah suasana yang luar biasa, aman dan nyaman yang tercipta dalam kehidupan kita. Namun kita melihat saudara-saudara kita di belahan dunia, di Gaza, di Palestina yang hari ini masih terjajah, bahkan terjadi genosida yang sedemikian meluas dan berkepanjangan. Negeri yang dahulu adalah paling pertama mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Kali ini tentu kita berhutang budi dan mudah-mudahan tadi saya sangat bersyukur bahwa pemerintah Kota Depok, sini ada wakil wali kotanya tadi ya, beserta seluruh jajaran, mana Pak Wali Kota Depok, beserta masyarakat Depok pagi tadi melaksanakan aksi damai di kawasan Boulevard GDC sebagai sebuah ekspresi bahwa dari Kota Depok ini kita suarakan secara lantang Palestina untuk merdeka. Allahu Akbar. Palestina. Palestina. Free, free. Berruh. Free, free Palestine. Nah, deh kayak Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, semoga kita bangsa Indonesia tetap berdiri teguh, tegak untuk menentang penjajahan dan terus memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina karena ini adalah amanah konstitusional yang sudah
diwariskan oleh para founding father kita. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di seluruh dunia harus dihapuskan. Oleh karena itu, saya berterima kasih banyak pada masyarakat Indonesia yang sudah mengekspresikan sedemikian luas keinginan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan pada akhirnya Allah takdirkan Palestina merdeka. Allahu Akbar, merdeka. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita berkumpul untuk menghadiri satu estafeta penting dalam perjalanan panjang perjuangan kita menuju kemenangan pada pemilu tahun 2024 yang akan datang, yaitu Rapat Pimpinan Nasional Partai Keadilan Sejahtera. Ibarat pertandingan sepak bola, nah ini karena capresnya adalah tim pemenangan seperti sepak bola, ya. Jadi ini juga settingannya adalah settingan kita juga seperti tim pemenangan sepak bola. Jadi ibarat pertandingan sepak bola. Saat ini para pemain sudah masuk ke lapangan. Kalau sekarang ini baru saya, nanti insya Allah dalam kesempatan berikutnya ini semuanya masuk ke lapangan. Sekarang yang lain lagi melakukan pemanasan. Dan insya Allah siap untuk memulai pertandingan. Siap? Allahu Akbar! Merdeka! Insya Allah kick off ini akan segera dimulai. Masa kampanye sudah di depan mata. Hari ini insya Allah akan dilaksanakan kick off kampanye nasional PKS Road to Final 2024 untuk pemilu tahun 2024. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, PKS sudah berkomitmen menjadikan ajang kampanye yang berbasis pada gagasan sebagai salah satu pilar utama dalam mengikuti kontestasi pemilu. Kampanye gagasan PKS didasari oleh sebuah misi perjuangan bahwa Partai Keadilan Sejahtera ingin menghadirkan politik yang memberikan nilai tambah pikiran, bukan sekedar nilai tambah kekuasaan. Politik tanpa gagasan seperti pesta tanpa jamuan makan. Kira-kira kalau pesta nggak ada jamuan makannya menyenangkan nggak? Nah, kita semua di sini berkumpul juga kalau nggak ada jamuan makan, tentu pada kelaparan. Ya, nah itulah kira-kira kalau pesta demokrasi tanpa jamuan makan, kira-kira begitu juga. Nah, itulah makanya diperlukan politik gagasan. Pesta tanpa jamuan makanan yang kita dengar bisingnya saja, ramainya saja di sana di sini, tapi tidak ada yang menyenangkan, tidak ada yang membuat kita terkesan. Pada akhirnya justru menjadi gontok-gontokan dan akhirnya terjadi pemecah belahan anak-anak bangsa seperti pada masa-masa yang lalu. Oleh karena itu pada dasarnya politik dibangun berdasarkan pilar-pilar gagasan. Ibarat sebuah rumah, maka gagasan yang kuat dan kokoh itu dia akan menopang bangunan. Kalau gagasannya rapuh, maka rumah tersebut tentu juga akan rapuh dan mudah roboh. Kalau gagasannya kuat, maka rumah itu juga akan kuat, tegak berdiri. Kalau sebuah partai politik memiliki gagasan yang kuat dan kokoh, maka saat diberi amanah, memikul kekuasaan, insya Allah akan kuat dan kokoh pula dalam memperjuangkan amanat masyarakat. Saya kira politik gagasan inilah, kalau saya melihat tadi apa yang saya ungkapkan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 35 yang saya ungkap tadi, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, perintah pertama adalah untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah pemilik kekuasaan. Setelah itu apa?
cari sarana-sarana untuk menuju kepada keridhaan Allah. Nah, kalau kita dalam pemilu tentu cari sarana-sarana agar kita bisa menang dalam kontestasi pemilu 2024. Dan sarana itu menurut saya adalah gagasan-gagasan yang kita lahirkan dan kita akan kick off dalam kesempatan ini. Allahu Akbar. Namun ada tugas penting lainnya setelah gagasan-gagasan yang cemerlang lahir dan kita launching dalam kesempatan kali ini. Tugas berikutnya adalah seperti tadi yang diamanahkan oleh Sekjen, wajahidu fi sabilihi. Kita harus berjuang dengan totalitas untuk memenangkannya. Siap? Tidak cukup lagi kerja sekarang secara parsial, hanya struktur yang bekerja, hanya caleg yang bekerja, hanya tim sukses yang bekerja. Tapi kali ini kita harus totalitas dalam bekerja. Yang biasa kita dengar terstruktur, sistematis dan masif. Struktur bekerja secara efektif, caleg-caleg bekerja secara masif, dan kemudian tim sukses juga digerakkan agar menuju kemenangan pada 2024 yang akan datang. Siap? Allahu Akbar! Merdeka! Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau itu dilakukan oleh kita, insya Allah takdirnya seperti yang diingatkan oleh Allah dalam firman-Nya tadi, la'allakum tuflihun, pasti kamu yang akan menjadi pemenangnya. Amin. Aminnya kurang kenceng nih. Padahal kita mendukung amin. Mudah-mudahan pada akhirnya kalau ini dilakukan oleh kita secara konsisten, terstruktur, masif, dan juga sistematis, insya Allah menjadi sebuah keniscayaan. PKS menang, Anies Amin menjadi presiden dan wakil presiden. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, tentu tradisi politik gagasan ini sudah lama dijalankan oleh PKS dan saya sangat hormat pada kepemimpinan presiden yang terdahulu sebelum saya, Dr. Muhammad Sohibul Iman yang memulai politik gagasan sejak awal, ya, dikenal dengan PKS 8. Itulah yang menginspirasi juga kita melanjutkan nilai-nilai kebaikan yang sudah diberikan oleh beliau. Tentu salah satunya adalah kita menerbitkan platform kebijakan partai, platform yang disusun oleh Majelis Pertimbangan Pusat. Alhamdulillah ini menjadi inspirasi-inspirasi gagasan-gagasan yang dilahirkan. Maka alhamdulillah basis pemikiran atas gerak dan perjuangan langkah PKS dalam mewarnai perpolitikan di tanah air ini ada guidance yang sangat kuat yang sudah dibentuk tadi oleh Majelis Pertimbangan Pusat. Sehingga mudah-mudahan ini akan terus mewarnai perpolitikan nasional di tanah air Indonesia. Para pejabat publik, calon pejabat publik dari Partai Keadilan Sejahtera baik di legislatif maupun eksekutif, mudah-mudahan seluruhnya bisa merujuk pada perjuangan dan platform Partai Keadilan Sejahtera yang sudah dirumuskan tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, bagaimana dengan konsep politik gagasan yang sedang kita launching dalam kesempatan kali ini? Insya Allah ini adalah upaya kita untuk membangun narasi kepada publik agar gagasan politik PKS lebih mudah difahami, terstruktur, sistematis dan masif. Dan insya Allah ini akan mampu menjangkau seluruh elemen yang ada di tengah masyarakat. Saya ingin menegaskan dan memberikan stressing pada beberapa hal bahwa politik gagasan yang kita bangun ini paling tidak kita mengakomodir 3 arus utama. Yaitu yang pertama, kita melihat pada landasan ideologis. Bahwa gagasan ini adalah kristalisasi nilai-nilai dan konsep perjuangan PKS. Alhamdulillah sekarang kita sangat terbantu. Selain MPP yang melakukan kajian-kajian terhadap konsep dasar PKS, Dewan Pakar juga para jenderal mengkaji itu secara mendalam.
Dan Bapak Ibu saudara sekalian, saya kira disajikan pada kesempatan kali ini buku Mengapa Saya Masuk ke Dalam PKS sebagai testimoni dari para jenderal itu. Ya, aplaus saya kira kepada para jenderal yang sudah memberikan testimoni-testimoninya kepada kita. Kajian-kajiannya sungguh sangat mendalam. Ya, ada jenderal yang mempelajari anggaran dasar PKS sampai jam 3 malam. Kenapa? Karena pagi harinya harus presentasi. Jadi begitu semangatnya. Terima kasih Pak Jenderal ya. Gagasan-gagasan ini adalah manifestasi politik dari perjuangan PKS. Sehingga dengan gagasan inilah insya Allah kita ingin mengimplementasikan konsepsi perjuangan kita pada tataran kebijakan yang akan kita perjuangkan bersama-sama oleh para pejabat publik PKS, baik di eksekutif maupun di legislatif. Jadi itu tadi landasan ideologis. Yang kedua, gagasan-gagasan ini juga dilahirkan karena landasan kinerja atau rekam jejak. PKS bukan kali ini saja berkiprah mengikuti pemilu, tetapi sudah mengikuti pada pemilu-pemilu sebelumnya. Dan kinerja PKS selama 21 tahun lebih, ya, sejak zaman Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, bahkan sebelumnya saat kepemimpinan Dr. Al-Muzammil Yusuf, banyak sudah kiprah-kiprah yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Itulah pembicaraan di mimbar-mimbar parlemen, kita sudah menyuarakan secara lantang. Terima kasih pada para anggota Dewan yang sudah menyuarakan perjuangan Partai Keadilan Sejahtera. Tugas kita adalah menyampaikan kinerja atau rekam jejak kita kepada masyarakat. Apa saja yang sudah diperjuangkan oleh Partai Keadilan Sejahtera melalui fraksi-fraksi yang ada di DPR RI maupun di DPRD kota, provinsi, kabupaten di seluruh Indonesia. Jadi tagline PKS Pembela Rakyat itu bukan hanya sekedar isapan jempol, tetapi PKS Pembela Rakyat sudah ada rekam jejaknya dan sudah kita lakukan. Allahu Akbar. Yang ketiga adalah landasan pemenangan. Jadi landasan ideologis, landasan rekam jejak, dan landasan pemenangan. Bahwa kita ingin membangun politik yang adiluhung, politik yang mencerahkan, politik yang bisa menggerakkan masyarakat untuk naik kelas menjadi pemilih-pemilih yang cerdas, pemilih-pemilih yang bijak. Maka politik yang rasional yang harus kita bangun, bukan politik transaksional. Siap? Itulah landasan yang dilakukan. Kenapa kita kemudian melakukan dan melahirkan politik-politik gagasan yang akan kita kick off dalam kesempatan kali ini. Keluarga besar PKS, hadirin yang berbahagia dimanapun berada. Salah satu rekam jejak PKS di parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada pemilu tahun 2024 adalah tentang isu pemindahan ibu kota negara. Pemerintah mengajukan RUU IKN memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Bagaimana sikap PKS setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, dari para pakar, dari akademisi, dari aktivis lingkungan, dan juga dari mayoritas suara publik? Maka PKS saat itu mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa DKI Jakarta tetap layak sebagai ibu kota negara. Tentu yang jadi pertanyaan adalah mengapa Jakarta tetap sebagai ibu kota negara? Paling tidak ada beberapa alasan. Yang pertama, argumen historis
bahwa DKI Jakarta tempat di mana Insinyur Soekarno-Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Sumpah Pemuda dan juga peristiwa-peristiwa bersejarah bangsa lainnya dilahirkan di Jakarta. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan yang sangat penting bagaimana ibu kota negara ini ditempatkan. Ibu kota negara ini mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin kita abaikan dalam rangka nation and character building. Alasan kedua adalah argumen pembangunan. Kami sepakat bahwa pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia. Namun memindahkan ibu kota sebagai cara melakukan pemerataan pembangunan itu argumen yang tidak tepat. Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan ibu kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah. Pemerataan pembangunan juga bisa dilakukan dengan cara membesarkan yang kecil dan memajukan yang tertinggal, sehingga kemudian membuat kota-kota menengah menjadi kota-kota besar, kota-kota kecil menjadi kota-kota menengah, membangun desa yang maju kemudian menopang kemajuan pembangunan di kota. Itulah yang diinginkan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Adapun argumen yang ketiga adalah argumen keberlanjutan. Kita ingin bahwa pembangunan yang kita jalankan harus memiliki dimensi antar generasi. Dimensi keberlanjutan yang melestarikan lingkungan hidup dan merawat ekologi. Pulau Kalimantan adalah bukan hanya sekedar paru-paru Indonesia, tetapi menjadi paru-paru dunia. Oleh karena itu kita harus tempatkan Pulau Kalimantan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau, yakni ekonomi yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang memajukan keragaman hayati dan kelestarian lingkungan hidup. Green economy, green job adalah masa depan Indonesia, dan Kalimantan akan menjadi motor utama dan pusat pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, selain isu ibu kota negara, juga gagasan-gagasan yang akan diperjuangkan oleh PKS menyangkut keadilan dan kesejahteraan masyarakat, yaitu soal keterjangkauan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok atau pangan, ketersediaan lapangan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan angkatan kerja baru, serta layanan kesehatan yang berkualitas, harga yang terjangkau dan mudah diakses secara merata di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Insya Allah pada hari ini kita akan saksikan secara resmi kampanye nasional Partai Keadilan Sejahtera yang akan di-launching dalam kesempatan kali ini. Tidak lupa pada hari pertama masa kampanye, insya Allah tanggal berapa hari pertama kampanye? 28 November 2023 yang bertepatan dengan Hari Menanam Pohon Nasional. Insya Allah Partai Keadilan Sejahtera akan memulai kampanye pertama ini dengan aksi menanam 1 juta pohon dari PKS untuk Indonesia.
Kita akan melakukan penanaman di DPP PKS. Kita akan memberikan penghargaan kepada para aktivis lingkungan. Dan kita juga berharap nanti kantor-kantor DPW, DPD, DPC, DPRA lakukan penanaman bersama pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Siap? Allahu Akbar. Kegiatan ini diinisiasi oleh bidang teknologi, industri, dan lingkungan hidup sebagai komitmen untuk mewujudkan Indonesia hijau. Keluarga besar PKS di seluruh tanah air yang saya cintai dan saya banggakan, untuk meraih kemenangan PKS maupun pasangan Amin, dibutuhkan kerja-kerja penuh totalitas dalam satu komando. Oleh karena itu saya instruksikan kepada seluruh struktur yang hadir di sini, ketua-ketua DPW, ya, anggota dan caleg-caleg PKS di seluruh Indonesia untuk menjalankan program kampanye nasional PKS ini secara terstruktur, sistematis dan masif di seluruh wilayah penjuru sampai pelosok-pelosok Nusantara. Siap melakukannya? Allahu Akbar. Merdeka! Tentu kita tetap mematuhi seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku di masa kampanye. Mari kita hadirkan politik yang damai, santun, dan bermartabat. Pilihan politik boleh berbeda, tetapi silaturahim harus tetap terjaga. Kader-kader PKS harus menjadi pelopor persatuan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Mari sing-singkan lengan baju kita, perbanyak turun ke masyarakat. Ajak sebanyak-banyaknya saudara-saudara kita untuk bergabung, mendukung, dan berjuang bersama Partai Keadilan Sejahtera. Teruslah berjuang di bawah naungan ridho ilahi. Dalam Bhinneka Tunggal Ika, kita rajut harmoni bangsa. Amin ya Rabbal. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan inilah bagian dari upaya kick off menyemangati momentum kemenangan PKS pada tahun 2024 yang akan datang. Saya izinkan menutup dengan pantun. Ya, mari kawan membeli batik. Batik bagus berwarna coklat. Mari warnai kontestasi politik dengan damai, santun, dan bermartabat. Satu lagi saya sampaikan, ini mohon maaf kalau hanya satu DPW yang saya sebutkan. Tidak bermaksud saya nggak bersikap adil, tapi agar kita perhatiannya juga ditujukan pada DPW ini. Mudah-mudahan ke depan akan juga ada anggota DPRI dari DPW ini. Jalan-jalan ke Bengkulu, terbentang indah Bukit Barisan. PKS siap sukseskan pemilu dengan hadirkan politik gagasan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpah curahkan kasih sayangnya kepada kita semuanya, kepada bangsa ini. Dan saya mengajak pada hadirin hadirat sekalian, fasiru bi barakatillah fa innakum faizun. Teruslah berjalan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kalian adalah para pemenang. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu waliyut taufiq ila aqwamit thoriq.
nasrum minallahi wa fathun qarib. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini putih, di sana oranye, di mana-mana ada PKS. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.